Brothers and Sisters in Christ, saya Jesselyn, merupakan pelajar tahun akhir di University Malaysia Sabah. Hari ini saya akan memberikan perkongsian berdasarkan ayat Alkitab yang dipetik daripada Matius bab 5 ayat 7, yaitu berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya sangat tersentuh dengan ayat ini sebab dia sangat membawa makna yang besar dalam hidup saya dan ia sangat berkait rapat dengan perjalanan pelayanan saya. Pada tahun 2015, saya memulakan pelayanan semasa berada di College Matrikulasi Labuan. Dan sebelum mendapat peluang melayani, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya peluang untuk melayani Engkau, sebab saya betul-betul mau melayani. Dan betul-betul Tuhan jawab doa saya selepas itu. Saya diberi peluang melayani dalam Catholic Student Group, CSG, pada masa itu. Semasa saya berada di fase awal pelayanan saya, ada satu hal buruk yang terjadi di dalam hidup saya, yang mana saya jatuh di dalam dosa dan kegelapan. Waktu itulah saya merasakan sangat down dan rasa hidup saya tidak makna lagi. Saya sadar bahwa hal itu terjadi atas kelalaian saya sendiri. Awal tahun 2016, tidak sampai sebulan daripada kejadian itu, satu hari saya hadir dalam misa dan di dalam homili yang disampaikan oleh Father Christopher, ada satu ayat yang benar-benar menusuk jiwa saya, dan ayat itu adalah, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan, persembahkanlah yang terbaik bagi Dia. Selepas mendengar ayat ini, saya terus menangis dan memikirkan, apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saya selama ini? Apa yang terbaik yang saya sudah berikan untuk Tuhan? Persoalan itulah yang membawa kesadaran untuk mengubah diri saya kepada yang lebih baik. Dan waktu itu terus saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bagi yang terbaik untuk Kau, sebab saya banyak sudah kasih sakit Kau. Beberapa bulan selepas itu, CSG mengadakan pelantikan EJK yang baru. Semasa pelantikan itu, saya dicalonkan untuk menjadi presiden untuk pertumbuhan itu. Jujur, saya merasakan benar-benar Tuhan memanggil saya, tetapi pada masa yang sama, saya sangat-sangat merasakan diri saya tidak layak untuk berada di posisi tersebut. Tapi syukur, saya memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan akhirnya, undian itu memihak kepada saya, dan saya menjadi presiden CSG waktu itu, dan ditugaskan untuk memimpin pelajar Katolik di matrikulasi. Sejujurnya memang sukar bagi saya untuk melakukan pelayanan sebab saya tidak pengalaman yang banyak dalam memimpin dan melayani. Pada masa yang sama juga, deep down in my heart, saya sangat merasa diri saya tidak layak untuk memberikan apapun untuk Tuhan, sebab saya rasa diri saya sangat kotor dan penuh dengan dosa. Tetapi saya ingat lagi balik niat saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Niat itulah yang membuatkan saya sanggup untuk memberikan apa saja yang saya mampu dalam pelayanan saya. Dan saya berpikir lagi, saya kan orang berdosa, kalau saya give up dalam pelayanan, apalagi yang saya boleh buat untuk Tuhan. Sememangnya perjalanan untuk keluar dari kegelapan itu amat sukar untuk saya lalui. Sempat juga saya merasakan depression dan anxiety pada masa itu, sebab tiada satu orang pun yang saya share tentang hal ini. Semuanya saya hadapi dan lalui sendiri. Sepanjang menjadi presiden itulah yang membantu saya untuk terus dekat dengan Tuhan. Walaupun banyak cabaran, tapi semua cabaran itulah yang menguatkan saya sehingga pada saat ini. Dari masa ke masa, I feel better, tapi ada satu hal yang masih mengganggu saya, yaitu saya belum pernah menyatakan dosa tersebut di dalam sakramen pengakuan. Sangat susah bagi saya untuk menyatakannya. Every time I go to confession, I always try to confess that sin. Tapi sangat susah. Kadang-kadang dalam pikiran saya ada saja terpikir. Yang pertama, saya terpikir, Tuhan tidak terima saya sudah nih, sebab banyak sudah dosa saya buat. Yang kedua, tidak perlulah confess, sama juga saya tetap berdosa lagi walaupun sudah confess. Yang ketiga,
Tuhan tidak mau dengar juga tuh saya punya dosa. Yang keempat, susah mau confess. Nanti tuh Fadil tahu dosa saya macam mana lah. Semua suara-suara inilah yang membuat saya takut untuk confess dosa itu. Lama-kelamaan saya sadar, selagi saya tidak confess itu dosa, selagi itu saya tidak akan sembuh. Jadi dari sanalah saya sadar dan saya mau belajar untuk membuka hati saya untuk mengaku dosa itu. Dan apa yang saya lakukan adalah saya berdoa supaya saya ada kekuatan untuk mengakui dosa itu. Dan membaca cerita orang kudus yang mementingkan sakramen pengakuan. Seperti Pope Saint John Paul II dan Saint Mother Teresa, mereka mempunyai jadwal pengakuan yang konsisten. Mereka akan berusaha untuk menghadiri sakramen pengakuan ini sekurang-kurangnya seminggu sekali atau sekali dalam 2 minggu. Kerendahan hatilah yang membawa mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka. Dari sana saya sadar yang mereka orang kudus pun berusaha untuk mengakui dosa-dosa mereka. Saya seharusnya mencontohi mereka dan melakukan hal yang sama. Merendahkan hati saya, mengakui dan menyesali dosa-dosa saya. Merendahkan hati saya untuk datang kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Dari sana saya mulai benar-benar terbuka hati dan beranikan diri untuk confess dosa tersebut. Dan akhirnya saya berjaya membuat confession untuk dosa tersebut. Selepas berjaya membuat confession, saya merasakan cinta kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup saya. Saya rasa baru sedikit usaha yang saya lakukan untuk datang kepada Tuhan, tetapi saya terima banyak daripada Tuhan, termasuklah pengampunan dan kebebasan dari dosa. Dari sanalah saya semakin mau berusaha untuk melakukan yang terbaik. Walaupun saya tahu saya akan jatuh lagi dalam dosa dan banyak cabaran yang saya perlu lalui, tapi saya tetap mau berusaha untuk bangkit dan datang sama Tuhan. Sebab begitu besar kasih Tuhan terhadap saya, Tuhan tetap memanggil saya untuk datang kepada Dia. Dan bagi saya, setiap panggilan itu merupakan pintu kerahiman Tuhan yang harus saya buka dan masuk ke dalamnya. Sehingga hari ini, kalau saya reflect balik, semua yang terjadi di dalam hidup saya percaya itu semua terjadi atas belas kasihan Tuhan terhadap saya. Saya juga yakin yang saya dikuatkan melalui orang-orang di sekeliling saya. Dan Tuhan menunjukkan belas kasihannya melalui orang-orang yang saya temui. Semua ini buat saya sadar dosa yang saya lakukan tidak dapat mengalahkan kerahiman Tuhan yang terlalu besar. Seperti yang dikatakan oleh Saint Yohanes Maria Vianney, dosa-dosamu hanyalah sebutir pasir di sepanjang gunung kerahiman Allah yang besar. Saya hanya perlu bermurah hati untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa yang saya lakukan. Dan dengan itu, saya dapat membenarkan diri saya untuk masuk ke dalam kerahiman Tuhan. Every time saya berdosa, saya usaha untuk confess itu dosa dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saya pernah juga gagal, tapi bila gagal, saya coba lagi. Dan bila gagal, saya coba lagi untuk memperbaiki diri saya. Sehinggalah saat ini, perjalanan dia memang sentiasa mencabar dan sangat susah. Tetapi sesuatu yang susah, itulah hal yang harus diperjuangkan. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Saya berharap agar perkongsian ini dapat membantu Anda semua. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah musim Prapaskah. Semoga kita dapat merendahkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui bahwa kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Sekian daripada saya. Thank you so much. God bless you all and stay safe.